Membicarakan seks di dalam pernikahan seringkali menjadi suatu hal yang tabu. Let's talk about this. Mari kita bahas ini lebih dalam lagi di dalam Redefine Grace bersama saya, Joel Berhitu. Kita jarang mendengar orang tua mengajarkan seks kepada anak-anaknya, atau gereja berbicara tentang seks kepada jemaatnya. Karena banyak orang yang masih berpikiran bahwa itu adalah hal yang tabu, hal yang malu. Masa ngomongin gitu di gereja? Masa ngomongin gitu sama anak-anak saya? Apakah hubungan yang diberkati Tuhan, diciptakan oleh Tuhan sendiri dan diberkati Tuhan itu adalah hubungan yang memalukan? Sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai suami istri, dan Tuhan berkata supaya mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tuhan memberikan suatu mandat, Tuhan memberikan suatu rancangan hubungan yang Dia ciptakan sendiri dan Dia berkati di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Berbicara tentang seks di dalam pernikahan diumpamakan seperti api yang menyala-nyala. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan mencintai kita, mengasihi kita dengan cinta yang menyala-nyala. Bukan hanya dengan sekedar mengatakan I love you, bukan hanya dengan sekedar berkata bahwa Dia mengasihi kita, tapi Dia mengasihi kita dengan penuh gairah. Dia mengasihi kita dengan penuh cinta yang menyala-nyala, seperti api yang menyala. Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, "Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati." Saudara, maut merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa dihindari, kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Dokter boleh canggih, ilmu pengetahuan tentang kedokteran boleh begitu canggih, tapi obat seperti apapun, alat seperti apapun tidak bisa menolong manusia untuk mengalahkan suatu musuh yang namanya maut, yang namanya kematian. Artinya, maut atau kematian adalah satu musuh yang tidak terkalahkan. Alkitab menggambarkan cinta, nyala cinta seperti kegairahan gigihnya dunia orang mati yang tidak bisa terkalahkan. Artinya ada satu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam pernikahan saudara dan saya, yang kekuatan ini tidak bisa terkalahkan dengan masalah apapun, dengan kekurangan apapun, dengan kegagalan apapun. Dan kekuatan ini adalah kekuatan dari api cinta. Pertanyaannya, apakah api cinta itu masih menyala di dalam hubungan kita? Apakah api cinta itu menyala di dalam pernikahan kita? Kebanyakan masalah adalah api cinta itu dinyalakan duluan, bukan pada waktu yang tepat. Ketika orang berpacaran, mereka begitu bergairah dengan pacarnya. Tapi ketika menikah, semuanya menjadi dingin, semuanya menjadi biasa-biasa saja. Dalam Kidung Agung 2 ayat 7 dikatakan, "Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Kenapa ayat ini diberikan? Karena banyak orang menyalakan api ini di waktu yang salah, di tempat yang salah. Mereka menyalakan sebelum diingininya, sebelum pada waktunya, sebelum berada di dalam berkat yang Tuhan berikan. Api, jika itu ditaruh di dalam rumah, maka api itu akan menghangatkan semua orang yang ada di dalam rumah itu. Menghangatkan suami, istri, dan anak-anak. Saya percaya keluarga yang penuh dengan cinta itu akan menghangatkan semua orang yang ada di dalam rumah itu. Anak-anak kita pasti akan senang untuk tinggal di rumah yang penuh dengan kasih sayang. Di rumah ketika papa mama saling mencium satu dengan yang lainnya, saling berpelukan, ada banyak belayan kasih, belayan cinta di situ, maka itu menjadi rumah yang hangat. Tetapi ketika api itu dinyalakan di luar rumah, maka itu akan menjadi api yang berbahaya yang akan menghancurkan rumah. Ketika api cinta ini dinyalakan di luar pernikahan, maka api ini akan menjadi api yang merusak kehidupan seseorang, membakar seluruh rumah dan menghancurkan isi dari rumah itu.
Itu sebabnya kita harus menyalakan api ini di waktu yang tepat. Dan pastikan ketika saudara menikah, api ini terus menyala di dalam pernikahanmu. Saya akan lanjutkan Kidung Agung 8 ayat 6. Nyalanya adalah nyala api. Nyala cinta adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. So this is the good news. Seperti nyala api Tuhan. Bukan seperti nyala api yang kita tahu hari ini. Kita seringkali berpikir kalau ngomongin hal seperti itu dosa lah, itu tabu lah. Tapi di sini tidak dikatakan nyala api dosa, tidak dikatakan nyala api iblis, tapi dikatakan nyala api Tuhan. Artinya Tuhan mencintai kita dengan cinta yang menyala-nyala. Dan Tuhan mau pernikahan kita, hubungan kita itu dipenuhi dengan api yang menyala-nyala ini. Yaitu nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 7 mengatakan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Artinya saudara, tidak ada masalah apapun yang bisa mengalahkan hubunganmu, pernikahanmu ketika kamu punya cinta yang menyala-nyala di dalam hubungan suami istri, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Sekalipun orang membeli segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Salah satu kebenaran yang bisa kita lihat di sini, cinta tidak bisa dibeli, ya. Banyak orang berusaha membeli api ini, tapi dikatakan namun ia pasti akan dihina. Artinya dia tidak akan menemukan arti sesungguhnya. Dia hanya akan mendapatkan rasa malu. Dia hanya akan mendapatkan penghinaan. Penghinaan bukan berarti harus dari orang lain, tapi bisa jadi dari cara kita berpikir, dari pikiran kita sendiri. Banyak orang melakukan hubungan yang seharusnya diberkati Tuhan di dalam pernikahan dengan cara membayar. Mereka melakukannya di luar rumah, mereka melakukannya dengan banyak orang, dengan orang lain, dan mereka berusaha membelinya. Tapi ini tidak bisa dibeli. Ini merupakan suatu api yang hanya bisa dinyalakan di dalam suatu hubungan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Permasalahannya hari ini, apakah api itu menyala? Apakah kita membiarkan api itu menyala? Atau kita menjadikan itu lama-lama padam, lama-lama pernikahan kita menjadi semakin dingin? Kita mungkin tidak asing mendengar ada orang yang bercerita bahwa saya udah gak ada rasanya lagi sama suami atau istri saya. Saya merasa hubungan ini dingin, saya merasa sudah tidak ada apinya lagi. Saudara, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan perasaan kita. Karena perasaan itu harus dipimpin oleh pikiran kita, oleh cara kita berpikir. Kita yang harus mengendalikan, kita yang harus membiarkan pikiran kita ini dikuasai firman. Sehingga pikiran yang dikuasai firman ini menggerakkan perasaan kita. Bagaimana api ini menyala? Maka api ini harus dikipas. Pernahkah saudara memperhatikan orang yang membuat sate? Ketika orang membuat sate, api itu harus terus dikipas supaya baranya, supaya arangnya itu terus menyala. Ketika berhenti dikipas, maka semakin lama semakin padam dan lama-lama menjadi dingin. Begitu juga dengan hubungan cinta kita di dalam pernikahan. Itu harus terus dikipas. Bagaimana mengipasnya? Kipaslah dengan perkataan yang baik. Kipaslah dengan pujian. Kipaslah dengan belayan kasih sayang. Kipaslah dengan ciuman. Mungkin orang berkata, tapi saya orangnya nggak romantis. Saya nggak kayak gitu. Saudara, romantis itu tidak terjadi begitu saja. Itu diciptakan. Ini merupakan suatu budaya yang harus kita bangun. Jadi, menyala atau tidaknya api ini merupakan tanggung jawab kita. Dan merupakan tugas kita di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Pastikan kita menjadi orang-orang yang selalu menyalakan api Tuhan, api cinta di dalam pernikahan kita. Supaya api itu ada di tempat perapian yang akan menghangatkan semua orang yang ada di dalam rumah kita. Biar rumah kita menjadi rumah yang aman bagi suami, istri, dan anak-anak. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri hari ini. Apakah api itu masih menyala? Apakah suami kita adalah satu-satunya yang kita begitu bergairah melihatnya? Istri kita adalah satu-satunya yang kita begitu bergairah melihatnya? Atau kita sudah melihatnya dengan biasa-biasa saja? Jangan sampai kita menyalakan api itu di luar rumah. Kita lebih menginginkan orang lain daripada menginginkan pasangan kita sendiri. Pastikan suami atau istri kita menjadi tujuan, menjadi sasaran dari api
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat menyalakan api cinta, api Tuhan, biar terus menyala di dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati.